Jangan pernah berdiskusi dengan iblis. Karena iblis adalah bapa segala pendusta. Yang kita perlu lakukan, langsung usir. Jangan tanya siapa namamu. Nanti kita jadi bulan-bulanan. Karena dia bapa segala penipu. Yang kita lakukan, langsung perintahkan dia keluar. Perintahkan dia pergi. Dan pasti iblis lari. Sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, sumber penyakit atau mengapa orang bisa sakit karena iblis. Ayub 2 ayat 7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpakannya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Ayat 8. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Wow, iblis datang menimpakan penyakit bara yang busuk kepada Ayub, mengambil 10 anak-anak Ayub sampai mati, dan bahkan membuat Ayub jadi jatuh miskin. Pekerjaan iblis sangat jahat, justru menimpakan bukan cuma kerugian, tapi sakit penyakit dan bahkan kehilangan. Bara yang dialami oleh Ayub adalah bara yang busuk. Kalau sekarang kita ibaratkan sebagai penyakit cacar. Kulitnya membusuk seperti luka yang membara atau luka yang sangat pedih. Saking gatalnya digaruk oleh beling. Di dalam sejarah dunia penyakit bara ini muncul 1400 tahun sebelum Masehi. Dan vaksinnya baru ditemukan setelah 18 abad setelah Masehi. Sesudah Masehi. Berarti hampir 20 abad. Penyakit ini gak ada obatnya. Penyakit yang sadis ini, yang sangat bikin Ayub menderita, mengalami keterpurukan, bahkan membuat Ayub merasa gatal, gak bisa lagi digaruk oleh kukunya. Dia harus ambil beling dan selat-selat tubuhnya. Betapa kejamnya perbuatan si iblis. Dan Ayub menderita cacar air ini, penyakit bara ini selama 30 tahun. Wah, namun yang luar biasa, Ayub tidak kecewa. Ayub tidak berdosa lewat mulutnya, melainkan Ayub berdoa, Ayub bersyukur. Ayub kemudian mengusir penyakit ini. Dan setelah lewat 30 tahun, Ayub mengalami kesembuhan dari Tuhan. Dan keadaan Ayub dipulihkan, diberkati jauh lebih besar dibandingkan keadaan sebelumnya. Kulitnya baru seperti baby. Kita bisa melihat ternyata sumber penyakit yang kedua itu datang dari si jahat. Kisah Rasul pasal 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dari kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Kita bisa melihat di sini, ayat ini menjelaskan hampir semua penyakit itu ditunggangi oleh iblis. Hampir semua penyakit itu berasal dari kuasa si jahat. Namun kabar baik, Yesus datang untuk menyembuhkan. Memang iblis datang untuk memberi penyakit, tapi Yesus datang untuk membebaskan. Memang iblis datang untuk menyusahkan, tapi Yesus datang untuk memberikan kelegaan bagi mereka yang berseru kepadanya. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri. Kata pencuri di sini yang dimaksudkan oleh Yesus adalah iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, itu Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Perhatikan baik-baik, pekerjaan iblis mendatangkan sakit penyakit, tapi pekerjaan Yesus mendatangkan kesembuhan. Tugas iblis mendatangkan kekurangan, tapi tugas Yesus mendatangkan kelimpahan. Kerjasama dengan iblis mendatangkan penurunan dan kehancuran, tapi kerjasama dengan Yesus mendatangkan peningkatan kelimpahan. Kerjasama dengan iblis mendatangkan sakit penyakit dan kehancuran, sedangkan kerjasama dengan Yesus mendatangkan kesembuhan dan peningkatan. Kuncinya kalau kita sedang diserang sakit penyakit oleh karena iblis, yaitu kita harus berani menghardik, kita berani menengking, kita berani mengusir di dalam nama Tuhan Yesus. Maka sakit penyakit akan pergi. Lukas pasal 4:38, di mana ketika Yesus datang ke rumah Simon Petrus, ibu mertuanya sedang sakit demam tinggi. Dan Lukas pasal 4 ayat 38 dan 39, di mana saking tingginya ibu itu menderita sekali. Lalu ayat 39,
Maka Yesus berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Menghardik berasal dari bahasa Yunani yang artinya epitiamo, yang artinya mengusir, memarahi, melarang, memerintahkan untuk keluar. Jadi iblis itu harus diperintahkan keluar. Jangan pernah berdiskusi dengan iblis, karena iblis adalah bapa segala pendusta. Yang kita perlukan langsung usir. Jangan tanya siapa namamu, nanti kita jadi bulan-bulanan, karena dia bapa segala penipu. Yang kita lakukan langsung perintahkan dia keluar, perintahkan dia pergi, dan pasti iblis lari, sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.